Kalau mandau tempilan itu bal di sini di ujungnya tipis biar lebih lincah dia. Salam budaya dan tabe piari teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas masalah perbedaan mandau kerja dan mandau tempilan. Pada video kemarin itu sudah ada saya menjelaskan bagaimana cara orang Dayak menyimpan mandau atau menaruh mandau. Di sana kan ada berapa mandau kerja, itu ada 5 mandau kerja, dan saya sudah berjanji akan membahas masalah perbedaan dari mandau kerja dan mandau tempilan. Bagi teman-teman yang penasaran dan juga ingin mengetahui informasinya, jangan skip ya videonya. Saya mau pakai dulu taring Raja Babi. Nah, taring babi Raja Hutan saya pakai dulu ya. Taring Raja Babi melingkar. Besar. Oke, kita ambil mandaunya dulu ya. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan mandau tampilan atau mandau pusaka dengan mandau kerja dari sisi kebudayaan kami Dayak Benua. Kalau dengan suku Dayak lain mungkin ada perbedaan sedikit. Kalau ada perbedaan atau informasi lain tentang perbedaan itu, mohon teman-teman komen di bawah ya. Sekarang sudah ada 4 mandau sudah saya ambil. Yang ini 2 mandau, ini adalah mandau kerja. Ini mandau kerja. Kami bilang benua tuh eke kerja. Kalau ini kami bilang mandau tempilan atau kami bilang tempilan. Seperti itu. Kalau mandau kerja ini digunakan kami untuk bekerja, untuk berkebun, untuk memotong kayu, untuk menebas hutan. Seperti itu. Kalau mandau tempilan ini adalah mandau pusaka. Kami seorang Dayak, biasanya kami orang Dayak itu satu laki biasa mempunyai 1 mandau, bisa lebih, bisa 2, bisa 3, seperti itu. Karena mandau ini digunakan untuk ritual-ritual adat. Di situ misalnya ritual adat itu saya punya anak, dan anak saya menikah, saya harus, misal anak saya 3 cowok, saya harus mempersiapkan 3 mandau cowok untuk dia meminang rasi Dayak. Nah, kalau Dayak Benua seperti itu. Misalnya ada 3 anak cowok atau cewek, saya harus juga ada mandau 3 nanti untuk upacara adatnya. Misalnya nanti saya, misalnya anak cewek, saya wariskan mandau itu ke anak saya. Kalau kami Dayak itu seperti itu. Seperti ayah saya punya anak 3, mandau dia ada 5, dia wariskan 2 ke saya, 1 ke kakak saya, 1 ke kakak saya, seperti itu. Saya akan menjelaskan perbedaan dari mandau kerja dengan mandau tempilan, dari ganggang, dari sarung, dari matanya, seperti itu. Kalau ini dari ganggangnya, kalau mandau kerja itu cenderung ganggangnya itu pasti itu dari kayu. Nah, bisa kayu ulin yang kuat, ulin tapi akarnya, kalau nggak akar dari cabangnya. Bisa kayu jambu itu jambu, bisa munte atau jeruk, bisa akar benggris. Nah, seperti itu contohnya. Seperti ini. Kali ini dari ulin. Ini seperti ini akar ulin. Ini akar ulin, dan ini seperti ini dari jambu, kayu jambu. Itu kalau dari ganggang
Kalau kami itu selalu dari kayu kalau untuk mandau kerja. Kalau untuk tempilan, dia selalu ganggang tanduk rusa. Seperti ini tanduk rusa. Ini motif kemau, kenohong atau baleng bahasa kami. Tapi kalau bahasa Dayak lainnya, kalau ini loh, kalau ini namanya pakak sangka. Pakak sangka. Kalau untuk mandau kerja itu selalu sih sering, mungkin sekitar 80% ganggang pakak sangka kalau kami benua. Seperti ini pakak sangka. Kalau ini, kalau untuk tempilan, kebanyakan tempilan itu dari tanduk. Seperti ini tanduk rusa. Yang ini namanya bulu kemau, baleng, kenohong. Seperti itu bahasa kami benua. Kalau ini untuk tempilan ini adalah pakak sangka juga, tapi kan ini berukir. Kalau ini pakak sangkanya tidak terlalu berukir. Kalau ini berukir, pakak sangkanya berukir dari tanduk rusa. Kalau ini buatan kakek saya, kakak Tomo. Kalau ini Om Ada. Tapi mandau tampilan itu bukan hanya dari tanduk rusa, bisa juga sih motif seperti ini dijadikan tampilan, bisa. Dari kayu misalnya ada urut tunggur, motif seperti ini juga dari kayu bisa jadi tampilan, bukan hanya tampilan harus tanduk rusa, enggak. Bisa juga dari kayu tapi dia agak berukir lebih bagus jadikan tampilan. Seperti itu. Kalau mandau kerja itu tembusannya juga sama. Mandau kerja itu tembusannya sama dari ini rotan nih. Ini rotan juga. Tapi dia tingkat kerapiannya tidak serapi dari ganggang tampilan. Kalau kayak gini kan dia besar, kan biar kuat nih, besar itu rotannya, dan ini juga besar dari rotan. Ini juga dari Malau. Kalau sedangkan mandau tampilan tampusar, sulapnya ini dari rotan juga, tapi lebih berseni, lebih kecil. Seperti ini namanya kalo. Ini namanya kalo nih. Itu ada tuh surat rotannya. Dan tidak pakai malau. Dia pakai malau di dalam. Kalau ini disopak, ini tanduk kerbau. Ini tanduk kerbau. Ini tanduk kerbau. Sangat luar biasa kalau ini tanduk kerbau. Gitu. Kalau ini juga ini sulat rotan. Perbandingan dia lebih rapi, dan juga ini dibikin lebih rapi lah malaunya. Kalau ini kan sekedar aja, karena kan memang untuk kerja gitu. Kalau kita lihat sarung itu ya. Kalau sarung, kalau mandau kerja itu sarungnya kami bilang itu biasanya pakai sarung itu dari gerunggak, karena ringan. Karena kan gerunggak tuh ringan. Ini gerunggang juga. Dia selalu pakai ada tampusar kayak ini keseringannya. Ini namanya sarung tempos. Ini juga sarung tempos sudah rusak ini bapaknya. Ujungnya ini sarung tempos ada tampusar 3. Karena buat seperti ini lebih mudah kan untuk kerja aja. Jadi cari yang pembuatannya lebih simpel, habis itu mudah dan cepat. Jadi seperti inilah untuk sarung yang lebih mudah, dan seperti ini tidak diukir. Ini kan tidak diukir, polos. Ini juga tidak diukir, hanya diikat saja. Kalau ini punya bapak nih, ini diukir nih, diukir sedikit di lehernya dan di sininya diukir. Seperti itu. Dan rata-rata sih kalau mandau kerja itu biasanya sih sering kayak gerunggang, kalau enggak sungkai, cari yang ringan-ringan. Ulin juga bisa, karbis, tapi kan dia agak berat dipakai. Seperti itu. Habis itu misalnya kan kita pakai kayak gini kan, misalnya rusak kan kita tidak terlalu sedih karena kan buatnya lebih mudah. Tapi misalnya kita dari akar bengkris, dari ulin, misalnya dari akar bengkris bikinnya susah, kita bawa kerja atau bentur kayu pecah, kan rasanya sayang sekali. Ini sarung dari mandau kerja. Perbandingannya seperti itu. Sedangkan mandau tampilan seperti ini. Ini mandau tampilan. Biasanya balon tampilan itu ada juga dari gerunggang. Ada juga yang gerunggang bebare. Tapi ini saya ambil contoh, kalau kami benua ini akar bengkris. Ini akar bengkris nih. Akar bengkris. Jadi kayu ini memang spesial. Ini keras sekali ini. Jarang betul orang mau ini untuk mandau kerja, karena pertama dia agak berat. Kedua, bikin ini sangat susah. Sangat susah. Pertama dia keras, akarnya kemana-mana. Habis itu ya makanya orang ambil bahan ini hanya untuk mandau tampilan saja. Kalau
mandau sarung seperti ini mungkin 50 tahun, 100 tahun mungkin hancur. Tapi kalau akar belis ini pernah ada sarung dari kakek itu 200 tahun, 250 tahun itu tahan, lebih tahan lagi. Jadi akar belis ini kalau untuk tempilan lebih disarankan karena akar belis itu lebih tahan lama. Nah, seperti itu. Ini akar belis dan di sebelahnya ulin, kayu ulin. Nah, kalau tempilan itu bisa juga jadi gerunggak polos ini yang berbaret itu bisa juga akar belis, bisa juga ulin juga ada juga tempilan ulin. Habis itu ya itu sih yang aku tahu. Dan perbedaannya lagi di sini ukirannya. Kalau tempilan itu lebih dominan itu selalu ada ukiran dari leher, dan juga di sini ukiran di leher sarung, dan juga di tengah-tengah sarung sampai di ujung sarung, dan juga ditaruh tanduk di ujung-ujung ini. Nah, kalau ini kita taruh di mandau kerja, misalnya ini kita bawa di mandau kerja, ini patah ya kan sayang sekali, karena kan kalau kita kerja itu kan dia sangkut kemana, sangkut pohon apa-apa. Jadi memang kita gunakan kalau untuk mandau kerja seperti ini. Nah, seperti ini juga mandau tempilan ukirannya. Habis itu di bawah penuh dengan ornamen, karena kan kita bikin sesuai pakem mandau tempilan orang Dayak kan seperti ini. Jadi penuh dengan seni, penuh dengan kayak bernilai dan berkasta seperti itu. Kalau mandau tempilan itu ada tali kuar seperti ini. Nah, seperti ini kan tali kuar. Kalau mandau kerja itu tidak ada, mandau kerja hanya pelantong seperti ini aja. Kalau ada tali kuar seperti ini kan bawa kerja kan sangkut di pohon, kayu seperti itu. Nah, kalau misalnya mandau tempilan kan ada bulu seperti ini, kalau kita bawa kerja ya tidak bisa, karena fungsinya bukan untuk dibawa kerja seperti itu. Dan juga untuk bilah, nanti kita akan buka bilahnya, bilah mandau kerja seperti apa dan bilah mandau tempilan seperti apa. Kalau bilah mandau kerja polos saja. Nah, kalau ini bilah kanan. Bukan, ini kiri. Ini bilah, ini kiri semua. Ini bilahnya polos. Ini polos. Ini mandau bapak saya polos, tidak berukir. Dan kalau mandau kerja itu cenderung tebal, karena dia memang untuk memotong kayu. Habis itu memotong tangkai kayu yang besar-besar, memotong kayu. Jadi dia memang harus menggunakan yang besar, karena biar kokoh dan kuat dalam memotong kayu gitu. Kalau kita pakai yang kecil kan tidak terlalu ringan, itu mentul ya. Nah, gitu. Kalau sedangkan mandau tempilan yang tua tebal juga, tapi ini agak kecil. Ini bukan kecil, dulu tuh besar, karena sudah saking lama dipakai. Ini mungkin umur ini mungkin sudah mau mungkin puluhan tahun sebenarnya, saking diasah jadi kecil ya. Padahal ini besar ya dulu. Ini mandau bapak saya mungkin puluhan tahun sudah jadi kecil, dari besar ini biasa jadi kecil seperti ini. Tapi tebal, tetap tebal. Nah, kalau mandau tempilan itu dia lebih berseni, makanya lebih berseni. Seperti ini ada kuningannya, lebih kuningannya. Habis itu ada kuningannya juga, di sini ada ukiran. Nah, seperti itu. Nah, ini mandau tuang punya bapak. Ini kiri. Mandau ini kiri sudah diwariskan ke kakak saya yang pertama. Tapi kami tetap taruh di rumah bapak. Ini berukir. Halo, kenapa? Ya nanti ya. Iya. Kalau ini kalau bilah untuk mandau tempilan dia cenderung pasti ada juga sih tidak berukir, tapi
kebanyakannya bilahnya pasti bagus, berseni gitu. Kalau ini seperti ini kan berukir, ada titik panjang dan juga ada ukiran di sini, ukiran kuningan, dan juga ada ukiran di sini. Di situ bentuk bilahnya lebih gagah dari mandau kerja. Kalau kerja kan cenderung polos dan juga tidak terlalu banyak seninya. Seperti ini kan berseni. Nah ini mandau tembilan tuh ada dua lagi, ada yang berukir, ada juga titik kuningan, dan juga ada yang polos. Seperti ini polos. Nah, tapi tempilan juga. Seperti ini kan mandau tempilan tuh bukan juga harus besi tua sih. Kalau ini contohnya besi tua, tapi ada juga yang nggak besi tua. Kalau ini besi purut kami benua. Nah satu lagi, kalau mandau kerja tri kan tebal dari sini sampai ke ujung sini tebal. Sedangkan kalau mandau tempilan itu dia tebal di sini, di ujungnya tipis. Nah, seperti itu. Kalau sering saya temui kalau mandau tua itu seperti itu, tebal di sini, dia ujung tipis karena biar mudah mengayunkan. Nah, kalau dia tebal di ujung kan tidak mudah mengayunkan. Kalau ini kan biar lebih lincah dia, seperti itu. Kalau mandau kerja ini kan enggak, dia lebih cenderung berat semua ya. Tebal dari sini, tebal ke ujung, karena kan kalau kita dalam motong kayu atau menebas itu kan dari ayunan itu, dari berat ini kan lebih kuat untuk mengayunnya, lebih berat, nah, lebih mudah untuk memotong kayu. Jadi sesuai fungsinya, bilik itu sesuai fungsi. Kalau mandau tempilan itu kan untuk jaga diri, untuk upacara adat, untuk jaga diri kita memang dia lebih ringan. Tebal di sini, di ujungnya tipis, jadi biar mudah dia mengayunkan untuk jaga diri seperti itu. Kalau mandau kerja juga ada pisau rautnya juga. Nah ini perbedaannya. Kalau melihat perbedaan lebih jelasnya, kalau mandau tempilan, nah ini. Kalau mandau kerja lebih tebal dan polos, tidak berukir. Tapi mandau tempilan juga ada yang polos. Tapi kalau mandau tempilan itu lebih tipis dan mandau kerja lebih tebal. Seperti itu. Dan juga kalau orang buat mandau tempilan sarung sederhana seperti ini, karena memang untuk dibawa ke hutan, habis itu kan kalau dibikin bagus kan rugi. Kalau patah atau dia kan cenderung kasih mudah patah terkena kayu seperti itu. Kalau pisau raut sih sama, mandau tempilan juga ada pisau raut, mandau kerja juga ada pisau raut. Karena pisau raut itu kalau untuk tidak di rumah kan pisau raut itu untuk mengukir. Tapi kalau kita sudah pergi ke kebun, kita jalan, kita ketemu buah, nah, pisau raut itu untuk membuka buah. Habis itu ya contohnya misalnya kan kita ke kebun, ketemu buah kuini misalnya, buah mangga. Nggak mungkin lah kalau kita pakai pisau mandau seperti ini kan besar, jadi pakai pisau raut lah untuk kita membuka buah tersebut. Nah misalnya kalau di rumah ya kita untuk mengukir, tapi kalau di luar kan bisa untuk membuka buah. Ini saya jelaskan perbedaan mandau tempilan dan mandau kerja dari kebiasaan dari suku kami Dayak Benua. Mungkin kalau dari suku Dayak lain mungkin ada perbedaan dari sarung, ganggang, bilah dan lain-lain. Mungkin sampai di sini saja ya teman-teman penjelasan saya kali ini mengenai perbedaan mandau kerja dan mandau tampilan. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengerti, oh ternyata mandau kerja dan mandau tampilan itu sama, tapi ada perbedaan-perbedaan dari ganggang, sarung, bilah dan lain-lain. Semoga video kali ini menambah informasi yang baik buat teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang mempunyai saran atau informasi lain tentang ini, bisa komen ya di bawah. Terima kasih ya sampai menonton video sampai habis. Salam budaya dan tabe tiari teman-teman. Tabe. Thank you.